Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal aljabar kelas 7. Langsung saja ya. Soal yang pertama, koefisien X pangkat 2 dari bentuk aljabar 2X pangkat 2 ditambah 13X dikurang 7 adalah, kita tuliskan dulu bentuk aljabarnya. X pangkat 2 dan Y ini merupakan variabelnya. 2 dan 13 ini merupakan koefisien. Ada yang masih ingat koefisien itu apa? Koefisien adalah angka yang ada di sebelah kiri variabel. Berarti kalian sudah bisa menebak ya, koefisien X pangkat 2 yaitu hasilnya adalah 2. Berarti untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Lanjut, soal nomor 2. Konstanta dari bentuk aljabar 3A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 dikurang 5 adalah, A pangkat 2 dan B pangkat 2 merupakan variabelnya. 3 negatif 1 itu merupakan koefisiennya. Jadi konstantanya yang mana? Ya, adalah negatif 5. Konstanta itu apa ya? Angka yang berdiri sendiri tanpa ada variabel. Berarti sudah tahu ya jawaban untuk soal nomor 2, jawabannya adalah negatif 5. Soal yang ketiga, suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar 6x pangkat 2 ditambah 6xy dikurang 7x pangkat 2 ditambah 2xy adalah, suku-suku sejenis yaitu yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. 6x pangkat 2 itu suku sejenisnya dengan negatif 7x pangkat 2. Positif 6xy, suku sejenisnya dengan positif 2xy. Berarti jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang termasuk suku sejenisnya adalah 6xy dan 2xy. Berarti option B. Lanjut, soal nomor 4. Bentuk aljabar di bawah ini yang mempunyai suku 3 atau trinomial adalah, opsi yang pertama ini mempunyai 2 suku atau binomial. Opsi yang kedua mempunyai 4 suku atau polinomial. Opsi yang ketiga atau bagian C mempunyai suku 5 atau polinomial, dan bagian D mempunyai suku 3 atau trinomial. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5, bentuk sederhana dari 5x pangkat 2 dikurang 2xy dikurang 8y pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2 dikurang xy ditambah 3y pangkat 2 adalah, kita tuliskan dulu bentuknya seperti ini. Langkahnya yaitu kalian harus mendekatkan suku yang sejenis. 5x pangkat 2 dan negatif 6x pangkat 2 kita dekatkan. Selanjutnya, negatif 2xy dengan negatif xy. Selanjutnya, negatif 8y pangkat 2 dengan positif 3y pangkat 2. Kalau sudah kita dekatkan suku sejenisnya, kita hitung koefisiennya dari masing-masing suku sejenisnya. 5x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2 hasilnya adalah negatif x pangkat 2. Negatif 2xy dikurang xy hasilnya adalah negatif 3xy. Negatif 8y pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 hasilnya adalah negatif 5y pangkat 2. Dari bentuk ini sudah tidak ada lagi suku sejenisnya, berarti ini merupakan jawaban akhir.
Berarti jawabannya yaitu option B. Soal nomor 6, hasil dari 5 dikali 3x dikurang 1 dikurang 12x ditambah 9. Kita kalikan pelangi terlebih dahulu ya. 5 dikali 3x hasilnya adalah 15x. Begitupun 5 dikali dengan negatif 1. Hasilnya adalah negatif 5. Selanjutnya kita tulis dikurang 12x ditambah 9. Langkah selanjutnya yaitu kita dekatkan suku yang sejenis. 15x dikurang 12x, negatif 5 ditambah 9. Hasilnya menjadi 13x ditambah 4. Berarti option C. Soal nomor 7, jumlah negatif 3A dikurang 6 ditambah 7 dan 13A ditambah 2B ditambah 4 adalah, di sini kita menggunakan operasi penjumlahan bentuk aljabar. Ingat, untuk operasi penjumlahan bentuk aljabar, kita harus memberikan tanda kurung terlebih dahulu menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita harus mengeluarkan dari tanda kurungnya. Untuk sisi yang sebelah kirinya itu tetap menjadi negatif 3A dikurang 6B ditambah 7. Untuk sisi yang sebelah kanan kita kalikan pelangi satu per satu. Positif dikali positif 13A menjadi positif 13A. Positif dikali positif 2B, berarti hasilnya positif 2B. Positif dikali positif 4, hasilnya adalah positif 4. Langkah selanjutnya kita dekatkan suku yang sejenis. Negatif 3A dengan positif 13A. Selanjutnya negatif 6B dengan positif 2B. Selanjutnya positif 7 ditambah 4. Selanjutnya kita hitung masing-masing dari suku sejenisnya. Negatif 3A ditambah 13A hasilnya adalah 10A. Negatif 6B ditambah 2B hasilnya adalah negatif 4. 7 ditambah 4 hasilnya adalah 11. Sudah tidak ada suku sejenisnya, berarti ini merupakan jawabannya atau langkah yang terakhir. Berarti soal nomor 7 jawabannya adalah option C. Soal nomor 8, kurangkan 8P tambah 5Q dikurang 10 dari 2P dikurang 4Q dikurang 7 adalah. Kalau soal nomor 7 tadi penjumlahan, soal nomor 8 itu adalah pengurangan. Ada kata dari. Pengurangan berarti bentuknya dibalik ya. Bentuk yang kedua dulu, baru kita kurangkan bentuk yang pertama menjadi seperti ini. Masih sama, kita harus menggunakan tanda kurung. Selanjutnya kita keluarkan dari tanda kurungnya menjadi seperti ini. Sisi sebelah kirinya tetap 2P dikurang 4Q dikurang 7. Nah, untuk sisi sebelah kanannya sama, kita kalikan pelangi, negatif dikali positif 8P berarti negatif 8P. Negatif dikali positif 5Q berarti hasilnya negatif 5Q. Negatif dikali negatif 10 berarti menjadi positif 10. Dekatkan suku yang sejenis. 2P dengan negatif 8P, negatif 4Q dan negatif 5Q, negatif 7 dengan positif 10. Menjadi 2P dikurang 8P hasilnya adalah negatif 6P, 4Q dikurang 5Q hasilnya negatif 9Q, negatif 7 ditambah 10 hasilnya adalah positif 3. Berarti option yang mana jawabannya?
yang D. Negatif 6P dikurang 9Q ditambah 3. Soal nomor 9, hasil perkalian dari 2X dikurang 2 dikali X tambah 5. Kita menggunakan rumus yang seperti ini. A tambah D kali C tambah D. Berarti rumusnya adalah A kali C tambah A kali D tambah B kali C tambah B kali D. Oke, kita hitung ya. 2X dikurang 2 dikali X tambah 5. Berarti yang pertama 2X-nya kita kalikan X. 2X dikali X berarti hasilnya 2X pangkat 2. Selanjutnya 2X kita kalikan ke positif 5. Rumusnya ya ditambah 2X kali 5 berarti hasilnya adalah positif 10X. Selanjutnya negatif 2 dikali X tambah negatif 2 dikalikan X. Berarti hasilnya positif kali negatif yaitu negatif berarti negatif 2X. Selanjutnya negatif 2 dikali positif 5. Berarti di sini ditambah negatif 2 dikali 5. Positif kali negatif berarti negatif. 2 kali 5, 10 berarti negatif 10. Langkah selanjutnya ada suku sejenisnya. Kalau kalian lihat di situ ada suku sejenisnya yaitu 10X dikurang 2X. Berarti menjadi bentuknya seperti ini. 2X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 10. Sudah tidak ada lagi ya suku yang sejenisnya. Oke, berarti ini adalah jawaban akhirnya. Dari soal nomor 10, berarti option yang mana jawabannya? Ya, betul sekali. Option C. 2X pangkat 2 tambah 8X dikurang 10. Soal nomor 10, hasil pemangkatan dari X dikurang 2Y pangkat 2 adalah, ini rumusnya ya, A ditambah B pangkat 2 berarti A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Kita pakai rumus ini ya. Kita tuliskan dulu X dikurang 2Y. X-nya adalah A, sedangkan negatif 2Y itu adalah B-nya. Rumusnya A pangkat 2 berarti A pangkat 2. A-nya tadi kita punya X pangkat 2. Berarti ditulis X pangkat 2. Ditambah 2AB ditambah 2 dikali X dikali negatif 2Y. Berapa hasilnya? Negatif 4XY. Ditambah B pangkat 2, berarti ditambah negatif 2Y pangkat 2. Hasilnya adalah positif 4Y pangkat 2. Coba kalian lihat, ada nggak ya kira-kira di situ suku sejenisnya? Tidak ada ya. Oke, berarti ini merupakan jawaban akhirnya. Berarti optionnya yang mana? Untuk soal nomor 10, yaitu yang D. X pangkat 2 dikurang 4XY ditambah 4Y pangkat 2. Lanjut, soal nomor 11, hasil dari 6A pangkat 6, B pangkat 2 dibagi 2A pangkat 3B adalah, kayak ini kita nanti masuk ke materi pembagian bentuk aljabar. Seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk bersusun ya, biar lebih mudah. Di sini kalian bisa sederhanakan dulu antara 6 sama 2, berarti hasilnya menjadi 3. Selanjutnya untuk variabelnya ada yang pembilang ada A, penyebut juga ada A. Berarti pangkatnya kalau pembagian pangkat berarti dikurang. Oke. Jadi menjadi seperti ini, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Variabel A berarti pangkatnya dikurang, A pangkat 6 dikurang 3, B pangkat 2 dikurang 1. Berarti hasilnya menjadi 3, A pangkat 3, B pangkat 1.
Mudah ya, berarti hasilnya adalah option A. Soal nomor 11, hasil bagi X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 dengan X tambah 3 adalah, di sini saya menggunakan cara porogapet seperti ini. Kita tuliskan dulu soalnya. Selanjutnya kalian silahkan perhatikan yang ada di lingkaran merahnya. Berarti caranya adalah dibagi X pangkat 2 dibagi X, hasilnya adalah X. Ingat ya, pembagian pangkat dikurang. X-nya kita tulis di sini. Langkah selanjutnya, X-nya kita kalikan dengan X tambah 3. X yang tadi kita dapatkan, itu kita kalikan dengan X tambah 3. Berarti menjadi X kalikan X adalah X pangkat 2. Ini kita kalikan pelangi ya. Selanjutnya X kali positif 3, berarti positif 3X. Kita tuliskan di sisi sebelahnya. Selanjutnya berarti kita kurangkan menjadi 2X ditambah 6. Langkah selanjutnya sama seperti langkah yang pertama. 2X dibagi X. Hasilnya adalah 2. Berarti kita tulis di atas ini. Selanjutnya 2 dikalikan dengan X tambah 3. Sama seperti tadi kita kalikan pelangi. Menjadi 2X dan 2 dikalikan 3 berarti hasilnya adalah positif 6. Ini juga kita kurangkan, 2X tambah 6 dikurang 2X tambah 6 berarti habis. Hasilnya adalah X tambah 2. Berarti option C. Soal nomor 13, sebuah persegi panjang memiliki panjang 5X ditambah 3 cm dan lebar 6X dikurang 2 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah, berarti kita menggunakan rumus luas persegi panjang, rumusnya yaitu panjang dikali lebar. Berarti menjadi seperti ini, 5X tambah 3 dikali 6X dikurang 2. Kalikan pelangi, 5X dikali 6X hasilnya adalah 30X pangkat 2. Selanjutnya, 5X dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 10X. Selanjutnya, 3 dikali 6X hasilnya adalah positif 18X. Dan yang terakhir, 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Ada suku sejenisnya di situ, negatif 10X dan positif 18X. Berarti jawabannya menjadi 30X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 6. Berarti nomor 13 jawabannya adalah option A. Soal nomor 14, hasil dari 2 per 3X ditambah 3X ditambah 2 per 9X adalah, kita kalikan silang ya di sini. Ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Atau kalian boleh juga mau menyamakan penyebutnya, boleh. Kalau mau menyamakan penyebutnya berarti penyebutnya itu adalah 9X. Boleh seperti itu juga. Langkah selanjutnya, di sini saya menggunakan yang dikali silang, berarti 2 dikali 9X ditambah 3X dikali 3X ditambah 2 per 3X dikali 9X. 2 dikali 9X, 18X. Selanjutnya ini kita kalikan pelangi, 3X dikali 3X berarti 9X pangkat 2. 3X dikalikan 2 berarti hasilnya adalah 6X per 3 dikali 9 adalah 27. X dikalikan X berarti X pangkat 2.
kita biar lebih cantik bentuknya, kita taruh 9x pangkat 2-nya di depan menjadi seperti ini. 9x pangkat 2 ditambah 18x ditambah 6x per 27x pangkat 2. Ada suku sejenisnya ya, yaitu yang 18x dan positif 6x. Berarti hasilnya menjadi 9x pangkat 2 ditambah 24x per 27x pangkat 2. Ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi dengan 3x. Yang pertama 9x pangkat 2 dibagi 3x, berarti hasilnya adalah 3x. 24x dibagi 3x, berarti hasilnya adalah 8. 27x pangkat 2 dibagi 3x, hasilnya adalah 9x. Ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Berarti jawabannya untuk soal nomor 14 adalah option C. 3x ditambah 8 per 9x. Ya, itu tadi beberapa soal mengenai bentuk aljabar. Semoga bisa menambah bank soal kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.